Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minasyakirin wassalihin wa abhamana min ulumil ulama'in nasirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita membahas tentang hakikat kurban. Bahasa kurban itu dari fi'il madinya adalah koroba. Koroba itu dalam bahasa pesantren maknanya adalah sudah dekat. Kalau ditasrifi koroba yakrubu kurban koribun. Jadi bahasa aslinya orang korban itu hakikatnya adalah hubungan antara kawulo lan Gusti. Artinya manusia itu pada hakikatnya tidak bisa kepisah, tidak bisa lepas dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus melihat sejarah bangsa Indonesia itu kalau membahas kurban pasti hubungannya meleh sapi, menyembelih kambing, menyembelih unta dan lain sebagainya. Ada bahasa kurban yang sangat-sangat belum kita pahami, yaitu pengorbanan seorang hamba yang merasa dirinya adalah menjadi manusia yang lepas dari Tuhan. Jadi kisah kurban ini kita mulai dengan sejarahnya manusia pertama, yaitu antara Qabil dan Habil. Qabil tidak bisa menerima dijodohkan dengan Labuda, yang mana Nabi Adam itu kan mempunyai anak kembaran itu sebanyak 40. Jadi kembar semua. Di putranya Nabi Adam yang tidak kembar itu hanya 2. Yang laki namanya Nabi Sis, yang perempuan namanya Dewi Hunun atau Dewi Hanun. Nah, kisah kurban ini adalah kisah perjuangan Nabi Adam yang ingin menjodohkan anaknya, yaitu Qabil dan Labuda. Menurut firman Tuhan bahwa menjodohkan anak itu tidak boleh dalam satu kandungan. Artinya kan Qabil itu kan kembarannya Iklima. Nek bahasa Jawane Qabil iku wonge ganteng kaya wong Eropa niku. Terus Iklima wayu kaya Cinderella. Sedangkan Habil itu orangnya welek wireng, nuwun sewu, permisi mohon maaf, ya. Seperti orang-orang Afrika, wireng. Labuda itu ya wireng welek ngene iku. Lah mau dijodohkan dengan Qabil. Lah Qabil ganteng. Lah Qabil secara pribadi tidak mau wong kembarane cantik. Tapi firman Tuhan yang disampaikan kepada ayahnya Nabi Adam itu harus silang. Nah, menurut logika, nek elek karo elek, jelek dengan jelek dinikahkan, kan hasilnya kan tambah jelek, iya toh? Lah, akhirnya disilang maunya itu. Lah, Qabil tidak bisa menerima. Akhirnya ya sudah, kalau tidak bisa menerima, penentuannya adalah kurban. Jadi Qabil dan Habil disuruh kurban. Lah, di sini jadi penentuan.
Qabil kurbane elek-elek, ya ta. Kurbannya itu seandainya pertanian ngono sayur-sayur sing espayet, sayur-sayur sing elek-elek sing kuning-kuning itu. Sedangkan Habil orangnya adalah orang yang pintar, orang yang penuh hikmah. Jadi kurban itu yang baik itu ya harus yang baik. Seandainya sampean umpama sekarang ini kalau sampean mau ngasih baju ya ojo baju bekas. Kan begitu. Lah itu kesukaannya Qabil. Baju sing elek-elek iku dikekne wong, klambine sing apik-apik, diteleh lemari, ditumpuk-tumpuk begitu, ya kan. Itu bahasanya seperti itu, ya kan. Inilah makna kurban sesungguhnya di sini. Jadi bahasa kurban ini di sini sebenarnya adalah rasa pengakuan diri bahwa sesungguhnya manusia tidak bisa dan tidak memiliki apapun. Ini hakikat kurban ya. Nah, Habil itu tahu persis bahwa Allah itu adalah suka yang cantik-cantik, yang indah-indah. Sedangkan Qabil sing penting akeh kurbane iku, ben beda kan. Misalnya sayur sing penting sak truk ngono, masih bosok-bosok gak apa-apa, sing penting akeh. Prinsipnya dia kan seperti itu. Tapi di sini yang jadi kurban itu adalah kambing, ya toh. Kambingnya Qabil ini kambing sing kuru adik gudikan pisan, ya toh. Sing wis kira-kira didol gak patek payu itu dikurbanke. Ya, itu kan kebiasaan manusia yang seperti itu kan. Turun temurunnya seperti itu. Sedangkan Habil dia punya kambing itu hanya beberapa, dipilih yang gemuk-gemuk yang banyak dagingnya, yang sekiranya tidak tidak ditolak gitu loh bahasanya. Semua orang kan pasti seneng nek misalnya melihat misalnya sampean kurban di kampung. Kambingnya siapa ini yang gemuk-gemuk ini banyak dagingnya kan. Jadi Habil itu sudah tahu ilmu rahasia seperti itu. Akhirnya betul ternyata setelah kurban disampaikan dan ternyata kurbannya Habil yang diterima. Qabil tambah marah-marah pol melihat kejadian yang demikian ini, seakan-akan dianya dilecehkan, seakan-akan sudah disyuting sama ayahnya bahwa nanti yang diterima kurbannya Habil. Tidak seperti itu. Bahwa namanya kurban itu adalah ketulusan hati yang keluar dari individu. Ternyata setelah kurban diterima dan risikonya harus dijalankan. Habil harus menikah dengan Iklimah. Sedangkan Qabil harus menikah dengan Labuda. Keputusan sudah mutlak, tidak bisa diganggu gugat, karena yang memutuskan bukan bapakmu, tapi yang memutuskan ini adalah Tuhan. Keputusan Tuhan adalah mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Akhirnya Qabil sudah hidup bahagia dengan Iklimah. Sedangkan Qabil tidak bisa menerima, pokoknya tidak mau terjadi pernikahan seperti ini. Ini harus dibatalkan. Ini tidak masuk akal, bapak ini gak adil ini. Bapak ini tidak bisa diterima seperti ini. Akhirnya dibisiki sama iblis, carane gampang Bil, patenono adikmu kok gampang kok Iklimah, bisa kamu nikah. Akhirnya terjadi pembunuhan pertama di dunia ini, yaitu pembunuhan Habil yang dibunuh oleh kakaknya sendiri, oleh Qabil itu. Nah, di sini bisa kita tarik hikmah dan kesimpulannya bahwa yang namanya kurban itu sesungguhnya adalah rasa melepaskan ego, bahwa manusia itu harusnya bisa menerima keputusan Tuhan. Kalau tidak bisa menerima keputusan Tuhan, pasti akan fatal. Misalnya sampean kondisi corona seperti ini, sampean ngeyel, ya ingin menjadi orang kaya. Jalannya kaya sekarang ini loh seakan-akan tertutup, ya toh. Sekarang ini kita harus bisa menerima keputusan Tuhan. Lah,
pada kondisi saat seperti ini, mau tidak mau sampean harus melepaskan ego. Yang kamu katanya kalau memiliki ijazah S1, S2 gampang cari pekerjaan. Sekarang terbalik. Orang pinter sekarang jadi orang bodoh. Orang bodoh sekarang jadi orang pinter. Jadi dibalik. Ini keputusan Tuhan, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kamu punya duit banyak, namanya penyakit bisa disembuhkan. Ternyata kebalik sekarang. Justru orang-orang yang rendah sekarang ini, yang dianggap rendah, contohnya pemulung, ya toh, yang hidup notabene dengan kotoran, ya gak loro. Dokter sing sekolah dhuwur-dhuwur dengan menggunakan APD, alat pelindung diri, nggawe selontong tangan, cuci tangan, seterusnya. Tapi ternyata yang banyak mati itu justru dari kalangan dokter. Ini siapa yang disalahkan? Tidak ada. Semuanya itu adalah keputusan Tuhan, takdir daripada Allah. Maka kalau sampai tidak bisa menerima akan jadi fatal. Jadi sumber dari segala penyakit itu adalah manusia itu masih terbawa ego. Karena di dalam diri manusia itu yang harus dikorbankan adalah sifat egoisme, sifat sombong, sifat arogan, sifat merasa memiliki. Qabil merasa dirinya hebat, lahir tampan, punya pasangan cantik. Dia tidak bisa menerima dinikahkan dengan seorang yang menurut pandangan dia adalah jelek. Kan nggak mesti kan wong elek itu mesti elek kan. Iya toh? Jadi jangan menuruti hawa nafsu. Justru kadang-kadang yang tampan, yang menurut pandangan umum orangnya hebat, justru ternyata adalah koruptor, korupsi, dan jadi sampah masyarakat. Justru sing elek-elek itu biasanya itu tidak pernah dibayangkan. Nah, akhirnya turun-temurun dari hasil kurban tadi menghasilkan manusia yang celaka di muka bumi ini. Qabil yang mempunyai watak jahat dan sulit untuk menjadi orang menerima, menurunkan generasi-generasi di muka bumi ini menjadi generasi-generasi yang rusak. Lahirlah di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu turunannya Qabil menjadi Kan'an. Kan'an membangkang kepada orang tuanya. Seperti halnya membangkangnya Qabil kepada ayahandanya. Terus sampai di zaman Nabi Ibrahim. Ada raja namanya Raja Namrud. Raja Namrud ini adalah raja yang sangat luar biasa kekuasaannya. Dia berani membakar utusan Tuhan, yaitu Nabi Ibrahim. Ini juga keturunan daripada Qabil tadi. Ya. Sedangkan turunan Habil adalah turunan orang-orang yang baik-baik. Turun Nabi Nuh, turun Nabi Idris, turun Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Sampai Nabi Muhammad itu tuh turunannya Habil. Karena Habil adalah orang-orang yang memiliki jiwa kesatria, jiwa yang hebat. Jadi itulah hakikat daripada kurban yang sesungguhnya itu adalah melepaskan sifat ego yang harus kita buang, harus kita sembelih. Jadi Allah memberikan nafsu amarah lawamah mulhimah ini tidak bisa dibunuh. Hakikatnya yang dibunuh itu adalah sifat egonya, sifat sombong, sifat arogan yang harus kita sembelih. Jadi bahasa koroba ini sampean misalnya di kampung bisa kurban hewan sing bobot matinya sampai 200 kintal misalnya.
Yang kurban itu bukan kamu, hakikatnya kamu saja sama Allah itu diberi ilmu hikmah. Bahwa kamu benar-benar menyadari bahwa sesungguhnya semuanya itu adalah milik Allah. Yang kurban itu bukan kamu, tapi adalah Allah yang ditajalikan lewat kamu. Makanya wahwa ma'akum aina ma'kuntum. Di mana saja kamu bersama Allah. Jadi ini harus kita sadari betul. Saya rasa itu jadi pemahaman kurban yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada hakikatnya manusia itu sangat dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Monggo. Santai saja. Berarti asal mula korban itu dimulai dari kisahnya Qabil dan Habil tadi Pak ya? Betul. Untuk yang berkaitan yang sampai sekarang ini kan kita sebut taruhlah tradisi Pak ya, yang berkorban hewan itu, dan kisahnya kan diangkat dari Nabi Ibrahim yang akan menyembelih atau diutus Allah menyembelih anaknya Ismail lah. Itu apakah ada pandangan secara hakikat sebenarnya anak-anak itu memang secara harfiah memang anak atau anaknya seperti apa? Penjelasannya mungkin ada Pak Mufti. Betul, begini caranya kita mensikapi karena kita ini kan mempelajari dari kurban itu diambil dari ilmu hikmah. Ya, ilmu tasawuf, ilmu yang menyebabkan menjadikan kita itu akan sadar diri tentang hidup. Bahwa hakikatnya anak itu adalah sesuatu yang dicintai. Allah berfirman di dalam surah yang pendek yang sering dibaca setiap khotib, inna a'toinakal kausar. Inna a'toina sak temene wis maringi ingsun ka ing sira Muhammad al kausaro, nikmat sing akeh. Nikmat yang banyak di sini nikmat apa? Adalah nikmat hidup. Manusia ini hidupnya adalah hidupnya Tuhan. Jadi kita harus paham pengorbanan yang dikorbankan di sini bukan anak secara secara syariah, secara dohir terus Nabi Ismail mau dibeleh itu enggak begitu. Maksudnya adalah sesuatu yang sangat dicintai. Yang sangat dicintai itu menurut syariat itu mesti anak. Iya toh. Makanya sampai Gusti Allah dawuh innama amwalukum wala auladukum fitnah. Sak temene bondomu lan anak-anakmu iku ndadekno cobaan utawa fitnah. Sampai nyambut gawe iku lho alasanmu apa sih? Golekno anak, ya toh. Wis pokoke nek ngomong anak iku, ya toh. Tapi sampean tidak menyadari bahwa di balik semuanya itu harus dibunuh. Cintamu yang sesungguhnya itu bukan kepada dunia. Cinta itu cuma satu, hanya milik Allah. Walladzina amanu asadu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Jadi kalau kamu sampai cintamu itu memang terbagi kepada selain Allah, itu adalah sudah keliru. Karena kamu asalmu dari Allah, ya toh. Kembalimu juga harus ke Allah. Maka diteruskan ayatnya fasoli mongko salato sira li rabbika krana pangeranmu wanharo lan kurbano. Nah di sini kata kurban itu ya kan. Jadi manusia itu kalau sudah mencintai apa yang dicintai di dunia ini biasanya sholat itu lo lali, iya berat. Ini yang menjadi ironi, ya kan. Kadung seneng golek duit, kadung mencintai pekerjaan, akhirnya sholat diundur-undur, ya kan. Sholat tapi mundur. Bahkan saya dengar sendiri jamaah itu saking sergepe kerja
sampai sholat itu tidak sempat. Inilah yang perlu sampean pahami. Jadi hakikat kurban di sini adalah mengorbankan sesuatu yang dicintai. Misalnya sampean wayahe ngaji, waktunya ngaji, ya toh, tangisi oleh anakmu, jadi ngaji enggak? Enggak jadi. Padahal yang memanggil ngaji itu Tuhan, Allah, ya toh. Tapi kalau kamu walaupun ditangisi anakmu, tatkala jam 8 waktunya kerja, kenapa tergopoh-gopoh? Sebaliknya tatkala dipanggil oleh Allah, hayya 'alal falah, seakan-akan telinga tidak mendengar. Bahkan sampai sudah qomat, tetap saja manusia itu masih sibuk bekerja. Ini sesungguhnya kurban kamu menyembelih kambing, menyembelih sapi itu belum tepat. Yang harus dibenahi adalah ruhmu atau jiwamu tadi. Sadar diri bahwa kamu semuanya itu hakikatnya adalah dari tajalinya Allah. Kamu itu fotokopinya Allah. Hakikatnya diri kamu, sholat kamu, ibadah kamu, semuanya adalah milik Allah, bukan milik anakmu, bukan milik istrimu, bukan milik siapa-siapa, milik Allah. Waktu sampean sholat kan begitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, inna sholati sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan sesungguhnya kurbanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, iku lillahi milik Allah. Robbi yang menjadi Tuhan al-alaminya seluruh alam semesta. Nah kalau begitu sampai ibadah apapun harus kita niatkan kurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya orang awam ya, jangan dikira Ibu Siti Saro, Ibu Siti Hajar melihat anaknya mau dibelah itu kira-kira nek cara orang sekarang bagaimana? Kan perdebatan sama waktu itu juga. Yang namanya Nabi itu cobaannya itu luar biasa. Kalau sampean dicoba wayahe waktunya kerja terus sampean nggak kerja kan sudah pusing gitu. Nabi itu sungguh luar biasa. Makanya orang-orang yang bisa mengorbankan dirinya untuk kepentingan agama, itulah hakikatnya satria, itulah hakikatnya nabi, dan itu hakikatnya rasul. Walaupun sampean bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, tapi sampean bisa berjiwa seperti inspirasi yang dibangun oleh kakek moyang kita, pada hakikatnya itulah inti daripada kurban. Gak harus membelih anak, ya, menyembelih yang dicintai, disayangi. Harus kita kembalikan semuanya kepada Allah Rabbul Izzati. Buniku.